Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Hari ini kita belajar bersama-sama di pelajaran yang ketiga dari buku baru kita dengan judul Menjauhi Pilih Kasih, Menjaga Kesatuan Keluarga. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28 dan pasal 27 ayat 41 sampai yang ke-46. Pertama-tama kita akan membaca di kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah bisa menikmati hari ini semuanya oleh karena anugerah dan berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur pula karena hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang menegur kami, Tuhan yang mengingatkan kami, bahkan Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, sehingga kami terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan kehidupan kami untuk Tuhan bentuk melalui pembelajaran kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari kehidupan keluarga Ishak dan Ribka. Tetapi hendaklah kehidupan keluarga Ishak dan Ribka tidak kita lakukan ya, karena kalau kita baca tadi ada praktek pilih kasih di dalam keluarga Ishak dan Ribka. Kita lihat di ayat 28, di situ jelas sekali dikatakan firman Tuhan bahwa Ishak sayang kepada Esau, sedangkan Ribka kasih kepada Yakub. Jadi Ishak memiliki anak favorit yaitu Esau, sedangkan Ribka memiliki anak favorit yaitu Yakub. Dan adanya pilih kasih di dalam keluarga Ishak dan Ribka membuat keluarga ini pada akhirnya ada perselisihan, ada pertikaian di antara anggota keluarga, ya. Ada ketidakharmonisan, ada perpecahan di dalam keluarga itu. Dan kita tentunya tidak mau, bukan, keluarga kita seperti itu. Oleh karena itu kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka, sehingga kita bisa menjaga keluarga kita tetap utuh, tetap bersatu, dan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Karena praktek pilih kasih memiliki dampak yang sangat buruk bagi keutuhan keluarga kita, ya.
Beberapa hal yang bisa kita lihat dari praktek pilih kasih dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa anak kehilangan kasih sayang yang utuh. Karena Ishak lebih mengasihi Esau, maka perhatiannya dan segala hal yang dia lakukan pasti berkenaan dengan kesenangan Esau, ya. Dia akan lakukan segalanya untuk kebahagiaan Esau, sehingga Yakub merasa diabaikan oleh ayahnya. Paling tidak ada perasaan itu, ya. Demikian pula sebaliknya, ketika Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau, maka Ribka akan melakukan segalanya untuk kebahagiaan Yakub, dan dia mengabaikan anaknya Esau, bahkan mengabaikan perasaan Esau. Kita tahu ya apa yang terjadi. Ribka memberikan ide yang sangat buruk kepada Yakub, yaitu dia disuruh ibunya untuk menipu ayahnya demi mendapatkan berkat kesulungan yang harusnya diberikan kepada Esau. Ribka tidak memikirkan bagaimana perasaan Ishak ketika dia harus ditipu oleh anaknya dan juga istrinya hanya karena berkat kesulungan. Demikian pula Ribka tidak memikirkan apa yang dirasakan Esau ketika Ribka memberikan saran kepada Yakub untuk memperoleh berkat kesulungan itu dengan cara tidak jujur, ya. Itulah yang terjadi. Esau tidak mendapatkan kasih sayang penuh dari ibunya. Demikian pula Yakub tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari ayahnya. Menjadi masalah yang besar karena anak pada akhirnya tidak memiliki atau tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Satu hal yang baik dan seharusnya terjadi di dalam keluarga kita adalah setiap anak kita mendapatkan kasih sayang yang utuh, sehingga mereka memiliki satu panutan yang mereka lihat dari orang tua mereka. Bagaimana orang tua mereka memperlakukan setiap anak-anaknya secara adil, secara tidak berat sebelah, tetapi diperlakukan sama antara anak-anak mereka semua. Dan itu akan menolong anak-anak kita bertumbuh secara utuh, ya. Mereka mendapat figur ayah yang baik, mereka mendapat figur ibu yang baik ketika kita sebagai orang tua bisa menjalankan peran kita dengan baik, memberikan kasih sayang sama kepada anak-anak kita. Seperti apa yang dilakukan oleh dilakukan oleh Ishak dan Ribka, karena lebih menyayangi salah satu anak, maka anak yang lain diabaikan sehingga tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh, ya. Hanya sebagian kasih sayang yang dia rasakan, dan itu akan berdampak kepada anak itu, ya. Pada bagian yang selanjutnya, kita tahu ketika seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya, maka perkembangan anak akan terganggu. Anak yang diabaikan akan merasa rendah diri. Anak yang diabaikan merasa tidak berarti. Ketika dia berusaha untuk menyenangkan orang tuanya, menyenangkan ayah atau ibunya dengan terus mungkin giat belajar, berprestasi, bahkan dengan rajin membantu orang tuanya, tetapi oleh karena ayah atau ibunya lebih sayang kepada saudaranya yang lain, akhirnya apa yang dia lakukan tidak dihargai sebagaimana mestinya, sehingga anak ini merasa bahwa dirinya tidak berarti, bahwa dirinya tidak berguna. Apapun yang dilakukan tidak dihargai sebagaimana mestinya oleh orang tuanya. Berbeda dengan saudara yang lainnya yang lebih disayang oleh ayahnya atau ibunya. Ketika
saudaranya ini sedikit saja berbuat baik, sedikit saja berprestasi, banyak pujian, banyak hadiah, bahkan selalu didengung-dengungkan bahwa anak ini luar biasa, anak ini hebat. Perlakuan berbeda ini akan mengganggu perkembangan anak-anak kita. Merasa tidak percaya diri, merasa takut, merasa terancam, merasa rendah diri, merasa tidak berguna. Dan pada akhirnya ketika dia bertumbuh semakin dewasa, dia menjadi anak-anak yang sepertinya tidak ada yang peduli kepada dia. Mereka menjadi anak-anak yang merasakan bahwa tidak ada yang mengasihi saya, ya, seperti itu. Dan itu sangat berbahaya sekali, karena mereka bisa saja, anak-anak kita itu, kalau pada titik tertentu mereka bisa mengambil jalan yang di luar perkiraan kita, bahkan melakukan sesuatu hal yang nekat dengan mengakhiri hidupnya. Oleh karena apa? Merasa tidak berarti, merasa tidak diperhitungkan di dalam keluarga, merasa bahwa apa yang selama ini dia sudah usahakan untuk lakukan yang terbaik tidak dihargai dan tidak dipandang oleh orang tuanya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang tua seperti itu. Di sisi lain, anak-anak yang lebih disayang, kita juga bisa merusak perkembangan mereka. Karena apa? Kadangkala anak-anak yang lebih disayang sedikit saja berbuat salah, banyak permakluman, sehingga mereka tidak melihat bahwa apa yang saya lakukan itu salah, apa yang saya lakukan itu tidak benar. Semuanya sah-sah saja, semuanya baik-baik saja, karena orang tua saya ketika saya melakukan itu pun saya tidak dimarahi, saya tidak dihukum, ya, dan saya dimaklumi ketika saya melakukan kesalahan itu. Menjadi anak-anak yang semaunya sendiri, menjadi anak-anak yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, oleh karena dia merasa bahwa semuanya dengan mudah dia dapatkan, semuanya bisa dia lakukan dengan banyak pemakluman dari orang tuanya. Anak yang disayangi berlebihan pun bisa menjadi anak-anak yang sombong, anak-anak yang tidak peduli kepada saudaranya, bahkan kepada sesamanya, ya. Karena dia merasa bahwa banyak kasih sayang yang sudah dia dapatkan, banyak perhatian yang sudah dia dapatkan, sehingga dia nggak ambil pusing dengan keberadaan orang lain, ya, dengan keberadaan saudaranya, dengan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Dan dia merasa terpuaskan oleh karena kebutuhan, perhatian, semuanya tertuju hanya kepada saya. Saat dia tidak lagi diberikan perhatian seperti dulu, ya, mulai berkurang perhatian itu, bisa saja anak ini akan menjadi marah, menjadi hilang kontrol emosinya. Oleh karena perhatian yang dulunya dia dapatkan secara penuh, tiba-tiba dia tidak dapat perhatian dari siapapun, dan dia merasa bahwa saya harus dapatkan itu. Oleh karena itu dia emosi, dia marah, dia berusaha mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang dulu sering dilimpahkan kepadanya dengan cara-cara yang mungkin tidak benar. Jadi kita perlu hati-hati Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menjadi orang tua, mendidik anak-anak kita, mari kita selalu bersikap adil, tidak pilih kasih, tidak berat sebelah, tetapi menghargai anak-anak kita dengan cara yang sama, memberikan hadiah, reward yang sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan, dan semuanya sama. Menghukum mereka apabila mereka melakukan kesalahan dengan cara yang sama. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghukum anak-anak kita, kita juga perlu tahu kekuatan dan kemampuan mereka masing-masing, ya. Kita tidak akan memberikan hukuman yang sama kepada anak kita yang sudah SMP atau SMA dengan anak kita yang masih TK.
karena kekuatan mereka berbeda. Mungkin yang SMP, SMA kita bisa hukum mereka dengan membersihkan kamar mandi, atau mengepel rumah, atau mencuci baju. Tetapi itu tidak bisa kita lakukan kepada anak-anak kita yang masih TK. Paling kita bisa memberikan hukuman kepada anak-anak kita yang TK atau yang masih kecil dengan tidak boleh jajan seharian, atau tidak boleh main HP seharian, atau tidak boleh bermain ya, keluar bersama teman-temannya selama 1 hari. Itu masih bisa mereka terima ya, mereka bisa lakukan oleh karena kekuatan dan kemampuan mereka pada usia itu. Dan ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita, kita pun harus memberikan penjelasan kepada mereka. Kenapa ada perbedaan hukuman kakak dengan hukuman adik ya? Kita jelaskan, kakak sudah besar, punya kekuatan, punya kemampuan, punya daya tahan yang lebih kuat daripada adik. Oleh karena itu hukumannya berbeda. Tetapi sama-sama ketika kalian salah, maka kalian mendapat hukuman untuk mengingat bahwa apa yang sudah saya lakukan salah dan nantinya saya tidak akan mengulang kembali. Itulah yang terjadi. Sehingga anak-anak kita boleh bertumbuh secara baik, berkembang secara maksimal, memaksimalkan apa yang mereka miliki, kemampuan mereka masing-masing. Mereka menjadi anak-anak yang percaya diri, anak-anak yang bisa mengungkapkan argumennya, bisa mengungkapkan pendapatnya kepada orang lain. Kemudian anak-anak yang optimis, anak-anak yang memiliki pola pikir positif. Kita mau anak-anak kita menjadi seperti itu. Oleh karena itu kita tidak mempraktekkan pilih kasih itu di dalam keluarga kita. Kita mau anak kita berkembang secara luar biasa, secara maksimal, mengembangkan setiap kemampuan mereka masing-masing. Nah, selain itu dampak yang terjadi yang juga begitu merusak adalah ketika praktek pilih kasih itu terjadi di dalam keluarga kita adalah keharmonisan keluarga menjadi rusak. Dalam kisah Ishak dan Yakub, Ishak, Ribka bersama anaknya Esau dan Yakub, kita tahu bahwa Ribka seorang istri yang harusnya tunduk kepada suaminya, menghormati suaminya, demi anak yang dia sayangi, dia rela, bahkan dia melakukan hal yang tidak terpuji, ya, mengajarkan anaknya untuk menipu ayahnya sendiri. Itu suatu kesalahan yang besar dan tidak benar, yang tidak boleh kita lakukan. Pasti setelah kejadian itu ada perselisihan ya antara Ribka dan Ishak. Tetapi dalam Alkitab tidak diceritakan ya, tetapi saya rasa pasti ada perselisihan antara Ribka dan Ishak. Oleh karena apa? Ishak ditipu oleh istrinya, Ishak ditipu oleh anaknya, dan semuanya itu adalah ide istrinya gitu ya. Sebagai seorang suami pasti merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Kenapa istri saya yang saya kasihi demi seorang anak menipu saya? Ya. Pasti ada kesedihan, ada kekecewaan di dalam keluarga itu. Dan hubungan menjadi tidak harmonis antara Ishak dan Ribka. Demikian pula antara Esau dan Yakub. Kita baca bersama-sama di pasal 27 ayat 41 sampai 46. 27 ayat 41 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya.
lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai ke geraman, dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Jadi akhirnya ada permusuhan yang terjadi antara Esau dan Yakub oleh karena praktek bilik kasih itu, ya. Esau merasa dikhianati, Esau merasa ditipu, bahkan hak berkat kesulungan yang harusnya diberikan kepadanya akhirnya hilang daripadanya oleh karena perbuatan Ribka dan Yakub. Dan sakit hati itu menjadi dendam, menjadi akar kepahitan yang akhirnya membuat Esau mengambil keputusan untuk membunuh adiknya. Suatu rencana yang seharusnya tidak terjadi di antara dua saudara, ya. Harusnya di antara saudara adalah saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tetapi oleh karena praktek pilih kasih ini di dalam kehidupan keluarga Ishak, akhirnya dua orang saudara ini ada dendam, ada kemarahan, ada kekecewaan yang akhirnya menimbulkan suatu rencana dari Esau untuk menyakiti adiknya, untuk membunuh adiknya Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Esau dan Yakub akhirnya terpisah. Dua saudara yang seharusnya saling menjaga, akhirnya mereka dipisahkan oleh karena ada sakit hati, ada kekecewaan. Dan kita tidak mau itu terjadi kepada anak-anak kita. Saya memiliki dua orang anak yang selalu saya tekankan kepada anak-anak saya bahwa mereka hanya bersaudara dua. Mbak hanya punya adik, adik hanya punya mbak. Jadi harus saling menjaga, harus saling mengasihi. Suatu saat ketika ibu dan bapak sudah meninggal, maka kalian hanya tinggal berdua di dunia ini, dan hanya kalian berdua yang bisa saling mengandalkan satu dengan yang lainnya. Jadi harus saling mengasihi, harus saling menolong, harus saling mengerti, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Itu yang selalu saya pesankan kepada anak-anak saya. Kita pasti juga memiliki pemikiran yang sama, ya. Bapak Ibu Saudara juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Ketika memiliki anak-anak, kita mau anak-anak kita tidak seperti Esau dan Yakub, saling membunuh, saling membenci. Tetapi kita ingin anak-anak kita menjadi dua saudara yang rukun, yang hidup damai, penuh kasih sayang, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jauhkan praktek pilih kasih dari keluarga kita, supaya keluarga kita tetap utuh, harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya kehidupan keluarga kita bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita lakukan bersama-sama, jangan seperti keluarga Ishak dan Ribka, tapi biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi semua anggota keluarga dengan kasih yang sama, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami belajar bagaimana kami boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Tidak pilih kasih, tetapi memperlakukan setiap anak dengan cara yang sama, dengan kasih yang sama, dengan perhatian yang sama. Sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh secara luar biasa, berkembang dengan maksimal, mengembangkan kemampuan mereka masing-masing dan menjadi anak-anak yang hebat di mata Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak kami ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memimpin kehidupan mereka, memberkati masa depan mereka. Bagi kami yang belum menikah, tolong kami Tuhan supaya kami terus Kau berikan hati yang mengasihi, Kau menjaga hati kami dari segala sakit hati dan kekecewaan. Mungkin ada di antara kami yang merasakan
pilih kasih di dalam keluarga kami, tetapi biarlah kami belajar untuk mengampuni orang tua kami dan mengampuni saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Tuhan pakai, Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.